مرحبا أهلا النوادي. Hadis Nabi bersabda, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca Fatihatil Kitab, suratul Fatihah. Imam Syafi'i memahami la sihhata sholah, tidak sah solat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. In kanat fardan au nafla, baik solat fardu maupun solat sunnah. Imam Abu Hanifah mengartikan berbeda. La kamala solati, tidak sempurna solat bagi orang yang tidak membaca surat Fatihah. Jadi kalau tidak membaca surat Fatihah sah menurut Imam Abu Hanifah, karena memahami ini tidak sempurna. Tapi kalau Imam Syafi'i tidak sah, karena kata la di situ artinya tidak, masih bisa dikira-kirakan maknanya. Tidak apa nih? Tidak sah atau tidak sempurna itu. Karena di keterangan hadis tidak diterangkan itu. Sehingga Imam Syafi'i berspekulasi bahwa la solata ay la sihhata solati. Imam Abu Hanifah la kamala solati, tidak sempurna bagi orang yang tidak membaca surat Fatihah ketika dia solat. Taib. Surat Fatihah ini surat yang istimewa. Di universitas itu ada namanya penulisan ilmiah ya. Kalau dia S1 skripsi, S2 tesis, S3 disertasi. Itu syarat wajib untuk bisa lulus. Nah, setiap penulisan ilmiah, baik itu skripsi, tesis, disertasi atau buku-buku yang menulis dengan metode ilmiah, pasti ada yang namanya mukaddimah atau prolog. Nah, prolog di dalam Al-Quran itu surat Al-Fatihah. Maka dinamakan Al-Fatihah pembuka atau prolog atau kata pengantar. Cuma bedanya kalau penulisan ilmiah yaitu tulisan dari manusia. Tapi kalau Al-Quran bukan karya manusia, itu firman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan biasanya mukaddimah atau prolog itu sudah menerangkan substansi dan esensi dari isi tulisan itu. Sehingga ulama-ulama terdahulu mereka punya kitab tapi dipisahkan oleh ulama setelahnya. Mukaddimahnya dipisah dengan kitabnya. Jadi mukaddimah kitab tersendiri. Sebut saja Mukaddimah Ibni Khaldun yang lahir 732 Hijriah, wafat 808 Hijriah. Beliau punya kitab kan terkenal namanya Mukaddimah, kitab prolog. Itu sebenarnya bukan tulisan beliau secara khusus menulis kitab Mukaddimah, bukan. Tapi kitab Mukaddimah itu adalah bagian dari kitab sejarah yang beliau tulis, namanya Tarikh Ibni Khaldun. Karena Mukaddimah membahas esensi ataupun substansi dari isi kitab tersebut, maka ulama setelahnya memisahkan. Jadi Mukaddimahnya itu Mukaddimah kitab sejarah Tarikh Ibni Khaldun. Mereka buat lagi versi kedua, Mukaddimah terpisah dari kitab Tarikh, sehingga terkenal dengan nama Mukaddimah Ibni Khaldun. Padahal dia berasal dari Mukaddimah Tarikh, karangan beliau. Begitu juga Mukaddimah Ibni Salah, ulama hadis. Itu adalah satu kitab yang membahas ulumul hadis. Tapi karena Mukaddimah ini membahas intisari dari kitab yang beliau tulis, maka ulama setelahnya mengambil bagian Mukaddimah dijadikan kitab tersendiri, namanya Mukaddimah Ibni Salah. Begitu juga Al-Quran, Mukaddimahnya suratul Fatihah. Berarti intisari, isi
di dalam Al-Quran yang terdiri dari 113 surat. Kalau 114 kan dengan surat Fatihah. Nah, surat Fatihah kalau kita kesampingkan berarti 113 surat, isinya itu, substansinya itu semuanya ada di dalam surat Al-Fatihah. Makanya dinamakan surat Mukaddimah, Suratul Fatihah. 6.666 ayat dalam satu riwayat. Di dalam surat Al-Hijr, kita bahas sedikit surat Al-Fatihah. Ayat 87. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal 'azimah." Sungguh kami telah berikan kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 7 pujian dan Al-Qur'an yang mulia. 7 pujian di sini dimaksud sebagian ulama suratul Fatihah. Kenapa dinamakan 7 pujian? Karena di bagian awal itu ada 7 pujian kepada Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Alhamdulillah. Ya, Maha Pengasih, Maha Penyayang, segala puji bagi Allah. Rabbil Alamin, penguasa alam semesta. Ulang lagi, Ar-Rahman, Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang, Maliki Yaumiddin. 7. Penguasa hari kiamat, hari kebangkitan atau hari pembalasan. Nah, dinamakan 7 pujian. Dan Al-Quran yang agung. Di ayat ini seakan-akan dipisah surat Fatihah dengan Al-Quran. Ada kata dan. Nah, maka dijawab oleh ulama tafsir, maknanya dan di situ yaitu wa huwa Al-Qur'anul Azim. Jadi surat Fatihah itulah, dia adalah Al-Quran yang agung. Karena intisari dari Al-Quran semuanya ada di surat Al-Fatihah. Sebab itu surat Fatihah diberi nama Ummul Kitab, Ummul Quran, Ummul Quran, ibu dari Al-Quran. Semua surat di dalam Al-Quran pasti kembali kepada suratul Fatihah. Kalau Al-Quran dinamakan Ummul Kitab, ibu dari semua kitab-kitab suci yang ada. Nah, suratul Fatihah menurut Imam Bagawi, sebagian ulama mengatakan diturunkan di Makkah sehingga kategori Makkiyah. Sebagian ulama lainnya mengatakan surat Fatihah diturunkan di kota Madinah sehingga dikategorikan Madaniyah. Dan ada juga yang berpendapat diturunkan ketika Nabi berada di Arash, ya, berada di langit. Bahkan tembus dari langit sampai ke Arsy, turun surat Fatihah di situ. Nah, sehingga diistilahkan dengan Arsyiyah. 3 pendapat ini diharmoniskan oleh Imam Bagawi. Jadi surat Fatihah itu turunnya 3 kali kepada Nabi. Ketika Nabi di Makkah diturunkan, dan ketika Nabi di Arsy diturunkan surat Fatihah kepada beliau, dan ketika Nabi di kota Madinah diturunkan surat Fatihah juga kepada beliau. Ini istimewanya surat Fatihah. Sababun nuzuliha, kronologis turunnya surat Fatihah diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Imam Ali mengatakan Nabi waktu itu sedang berjalan, tiba-tiba mendengar munadin yunadi. Ada sosok makhluk memanggil beliau, tapi wujudnya tidak ada. Nah, bisa ditafsirkan malaikat. Kemudian ketika Nabi dipanggil, Nabi menjawab labbaik. Nah, makanya sunnah kalau kita ada yang panggil, kita manggilnya labbaik. Itu mengikuti caranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam menjawab panggilan labbaik. Kemudian malaikat membacakan surat Fatihah, Nabi terima. Nah, itu kronologis sababun nuzuliha, sebab turunnya suratul Fatihah. Dan Sayyidina Ali mengatakan suratul Fatihah nazalat min kanzin tahta arsy rahman. Surat Fatihah itu turun
dari gudang yang ada di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nah, surat Fatihah ini memiliki banyak keutamaan, ya. Di antaranya dijadikan sebagai apa? Obat, syifa. Kayaknya kalau para ulama sering kalau mendoakan air itu baca surat Fatihah, membaca surat Fatihah. Itu ada riwayat memang dari Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan Fatihatul Kitab atau Al-Fatihah Shifa'un min kulli da'. Surat Fatihah itu adalah penawar dari segala penyakit. Kemudian surat Fatihah ini memiliki keistimewaan lainnya adalah bisa dijadikan bacaan untuk ruqyah. Ada orang kemasukan jin, itu baca surat Fatihah bisa difungsikan sebagai ruqyah, ya. Karena diceritakan Nabi pernah menyampaikan kepada para sahabat, wa ma adraka annaha ruqyah, ya, wa ma adraka annaha ruqyah. Tidakkah kalian tahu bahwa sesungguhnya surat Fatihah itu bisa dijadikan bacaan ruqyah, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian surat Fatihah ini juga adalah surat yang tidak ada yang selevel dengannya. Ini semua surat di Al-Quran, gak ada yang selevel dengan surat Fatihah. Bahkan surat-surat atau wahyu yang pernah Allah turunkan bagi para nabi sebelumnya yang termaktub dalam kitab-kitab suci mereka, tidak ada satupun yang selevel dengan surat Fatihah, baik kitab terdahulu maupun yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga Nabi pernah menyatakan, walladzi nafsi biyadihi ma unzilat fi Taurati wala fil Injili wala fil Zaburi wala fil Furqani mithluha. Demi zat yang jiwaku dalam kekuasaannya, tidak pernah diturunkan di dalam Taurat, Injil, Zabur, dan juga di dalam Al-Quran surat yang setara dan selevel dengan surat Fatihah. Nah, jadi ini surat yang paling mulia, ya, bisa kita katakan Sayyidus Suwar, pemimpin semua surat di dalam kitab-kitab suci. Itu suratul Fatihah. Keutamaan lainnya surat Fatihah ini kita baca satu kali sepertiga Al-Quran, seperti membaca sepertiga dari Al-Quran, ya, ta'dil thulutsal Quran fil hadis. Dan ketika membacanya dijaga oleh Allah daripada kejahatan jin, kejahatan manusia, keburukan jin, keburukan manusia, dan keburukan segala sesuatu. Nah, sebagaimana dalam riwayat, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, idza wada'a al-'abdu janbahu ala firashih faqala bismillahirrahmanirrahim wa qara'a fatihatal kitab amina min syarril jinni wal insi wa min kulli syai'in wa hiya ta'dilu thulutsal Qur'an. Yang artinya apabila seorang hamba ingin tidur, ini terutama mau tidur, dia meletakkan lambungnya di atas tempat tidurnya, kemudian dia membaca bismillah, fi riwayah bismillahirrahmanirrahim, dan dia membaca Fatihah, maka dia akan dijaga oleh Allah dari kejahatan dan keburukan jin, manusia, dan segala sesuatu. Dan hitungan membaca Fatihah sebanding dengan sepertiga Al-Quran, sama seperti surat Al-Ikhlas. Keistimewaan lainnya, surat Fatihah ini satu-satunya surat yang harus dibaca dalam sholat. Kalau keistimewaannya hanya ini sudah cukup, ya. Makanya nama surat Fatihah, nama lainnya surat as-sholah, surat sholat. Karena setiap sholat harus membaca suratul Fatihah. Ya, Nabi katakan sebagaimana yang termaktub
Di dalam Sahih Al-Bukhari, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca Fatihatil kitab. Nah, dan masih banyak fadilah-fadilah lainnya yang tidak cukup waktu untuk kami uraikan satu persatu. Kalau mau mengetahui keutamaan surat Fatihah, ada ulama bernama Syekh Murad Ramdhani yang menulis kitab Majaa fi Fadli Suratil Fatihah yang membahas tentang keutamaan surat Al-Fatihah secara khusus. Atau kitab karangan Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Idrus berjudul Asrar Al-Basmalah wal Fatihah. Ya, rahasia-rahasia basmalah dan surat Al-Fatihah. Baik.